Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal yaitu materi tentang sistem ekskresi. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel You Berbagi ini. Dan juga jangan lupa kunjungi www.bangsoalbiologi.com. Nah, baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang pasien bernama Teti melakukan tes urin di laboratorium sebuah rumah sakit. Hasil tes urin tersebut menunjukkan bahwa urin Teti mengandung albumin. Adanya protein albumin dan protein lain di dalam urin menunjukkan terjadinya gangguan fungsi kerja pada sistem ekskresi, tepatnya di bagian apakah A. glomerulus sehingga menyebabkan penderita mengalami albuminaria, B. tubulus collectivus sehingga menyebabkan penderita mengalami poliuria, C. capsula Bowman sehingga menyebabkan penderita mengalami albuminuria, D. tubulus contortus proximal sehingga penderita mengalami anuria. Apakah E. tubulus contortus distal sehingga penderita mengalami diabetes mellitus? Baik, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada gambar struktur nefron dari ginjal. Suatu gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan urin mengandung albumin dinamakan albuminuria. Adanya protein pada urin berarti menandakan telah terjadinya gangguan pada proses penyaringan atau filtrasi protein pada saat pembentukan urin, yaitu pada tahap filtrasi. Proses filtrasi terjadi pada pembentukan urin di ginjal pada bagian glomerulus. Nah, sahabat bisa lihat gambar struktur nefron daripada ginjal ini. Begitu ya, di sini ada glomerulusnya, kemudian ini ada capsula Bowman, kemudian ini adalah saluran-salurannya atau tubulus ya. Ini tubulus contortus proxima, kemudian ini lengkung Henle, kemudian ini ada tubulus contortus distal, kemudian ini adalah tubulus collectivus. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pak Ahmad melakukan tes urin di rumah sakit dan diperoleh data hasil uji laboratorium seperti berikut ini. Komponennya darah, kemudian konsentrasi dalam plasma darah plus, kemudian urin sekundernya min, tidak ada berarti ya. Kemudian komponen asam urat, konsentrasi dalam plasma darah itu plus, tandanya plusnya 1, kemudian urin sekunder adalah plus 1. Kemudian komponen glukosa, konsentrasi dalam plasma darah itu banyak, ditandai dengan 4 plus. Kemudian konsentrasi dalam urin sekunder ada 3 ya, 3 plus. Kemudian komponen asam amino dalam plasma darah itu 2, tandanya 2 plus, kemudian di dalam urin sekunder tidak ada, tandanya minus. Kemudian komponen garam organik, konsentrasi dalam plasma darah ada 4, lumayan banyak. Kemudian dalam urin sekunder lebih sedikit, yaitu plusnya 2. Nah, kemudian komponen protein dalam plasma darah itu sangat banyak sekali. Nah, ditandai dengan plusnya sangat banyak, kemudian urin sekundernya tidak ada. Nah, berdasarkan data tes urin di rumah sakit ini, berdasarkan data hasil uji laboratorium terhadap urin Pak Ahmad, dokter mendiagnosis bahwa Pak Ahmad menderita penyakit apakah A. diabetes mellitus, B. albuminuria, C. batu ginjal, D. nefritis, atau E. anuria. Nah, baik, kita lihat pembahasannya. Orang normal memiliki kandungan urin salah satunya terdiri dari bilirubin dan urea, namun tidak mengandung glukosa, albumin, dan eritrosit. Apabila mengandung glukosa, itu berarti orang tersebut menderita diabetes mellitus. Sedangkan opsinya yang lain, albuminuria
adalah penyakit yang ditandai dengan terdapatnya protein albumin di dalam urin, sedangkan batu ginjal ditandai dengan terdapatnya massa padat seperti batu yang terbentuk sepanjang saluran kemih. Nefritis merupakan penyakit yang ditandai dengan terbawanya urin ke dalam aliran darah akibat adanya kebocoran pada salah satu saluran di dalam nefron. Sedangkan anuria adalah gangguan atau penyakit yang ditandai dengan tidak terbentuknya urin. Nah, ini jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Perhatikan tabel hasil pemeriksaan urin seorang pasien di bawah ini. Nah, ini kalau kita lihat ini sama seperti data hasil pasien pada soal sebelumnya, yaitu soal nomor 2. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengalami apakah A. uremia, B. albuminuria, C. diabetes mellitus, D. diabetes mellitus dan albuminuria, E. diabetes mellitus, albuminuria dan uremia. Nah, ini pembahasannya. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam urin pasien tersebut terdapat glukosa. Hal ini yang menjadikan urin pasien tersebut menjadi tidak normal. Dengan adanya glukosa dalam urin sekunder, mengindikasikan pasien tersebut menderita diabetes mellitus. Sementara itu, berdasarkan tabel kandungan asam urat dalam plasma darah, yaitu rendah, sehingga orang tersebut tidak mungkin menderita uremia. Selain itu pula, pada urin sekunder juga tidak ditemukan kandungan protein sehingga pasien tersebut tidak mungkin menderita albuminuria. Nah, sebetulnya soal ini sama ya dengan soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Dalam tabel ini, substansi dalam cairan garam, itu bagian-bagian dalam sistem ekskresi. Di dalam bagian P, QR, plus, kemudian substansi dalam cairan, urea, itu plus, PQR-nya. Kemudian glukosa, plus, minus, plus, kemudian protein tidak ada ya, minus, kemudian di dalam bagian R-nya ada, kemudian air ada plus ya, kemudian Q-nya juga ada, R-nya juga ada, kemudian dalam cairan sel darah P-nya minus tidak ada, Q-nya tidak ada, pada bagian R ada. Nah, berdasarkan substansi dalam cairan, bagian yang merupakan glomerulus dan tubulus contortus distal secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Apakah A, P dan Q, B, P dan R, C, Q dan R, D, Q dan P, E, R dan Q. Nah, untuk memahami soal ini, sahabat harus bisa membayangkan bagaimana struktur nefron pada ginjal, mana yang disebut dengan glomerulusnya, mana yang disebut dengan PKP, ya, contortus proksimalnya, kemudian lengkung Hendlenya bagian mana, kemudian distalnya juga yang mana. Nah, kita bahas. Glomerulus merupakan bagian dari nefron sebagai tempat terjadinya filtrasi. Berarti di sini filtrasi dimulai saat darah masuk ke dalam nefron melalui arteriola afferent. Pada saat filtrasi, sel-sel darah, trombosit, dan sebagian besar plasma disaring dan diikat supaya tidak ikut dikeluarkan. Sementara itu, zat-zat kecil terlarut dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, klorida bikarbonat, kalium, garam lain, serta urea melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. Dengan demikian, bagian glomerulus ditunjukkan oleh huruf R. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi. Augmentasi merupakan proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam tubulus distal. Berarti di sini bagiannya. Sel-sel
Tubulus akan menyekresi ion H, hidrogen, dan ion K atau kalium, amonium, urea, kreatinin, dan racun ke dalam lumen tubulus. Kemudian menyatu dengan urin sekunder. Dengan begitu, tubulus contortus distal ditunjukkan oleh huruf Q. Sementara itu, huruf P menunjukkan tubulus contortus proximal. Dalam tubulus proximal, terjadi proses reabsorpsi zat-zat yang masih berguna seperti garam, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion kalium. Nah, dengan begitu, jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Urea di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh X dan dipisahkan dari darah melalui proses filtrasi oleh Y dan disimpan sementara sebelum diekskresikan dari tubuh oleh Z. Organ-organ tubuh X, Y, dan Z ialah apakah A. X ginjal, Y pankreas, Z ginjal? Apakah B. X-nya hati, Y pankreas, Z kandung kemih? Atau C. kandung kemih, Y-nya hati, Z-nya pankreas? Atau D. X pankreas, Y ginjal, atau Z kandung kemih? Apakah yang terakhir E. X-nya hati, Y-nya ginjal, atau Z kandung kemih? Nah, pembahasannya. Urea di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh hati dan dipisahkan dari darah melalui proses filtrasi oleh ginjal dan disimpan sementara sebelum diekskresikan dari tubuh oleh kandung kemih atau vesika urinaria. Di sini terlihat begitu ya gambar ginjal gitu ya. Dengan begitu jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perhatikan gambar organ ekskresi berikut ini. Jika bagian organ pada gambar tersebut mengalami kelainan atau gangguan atau penyakit, maka kita akan kesulitan dalam mengekskresikan. Apakah A. karbon dioksida, B. feses, C. urin, D. uap air, atau E adalah garam. Nah, kalau kita lihat, ya, simak gambar. Ya, ini jelas adalah gambar kulit ya. Baik, kita bahas. Gambar organ ekskresi yang ditunjukkan pada soal adalah kulit. Kulit berfungsi dalam mengeluarkan sisa metabolisme tubuh berupa garam-garam dan urea. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan oleh organ paru-paru. Urin dibentuk dalam ginjal dan dikeluarkan melalui ureter, saluran dari ginjal menuju kandung kemih. Sedangkan feses adalah sisa zat makanan yang dikeluarkan melalui anus. Feses bukan merupakan zat hasil ekskresi. Dengan begitu, maka soal nomor 6 ini jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Seorang pasien diuji urinnya menggunakan reagen Benedict, menghasilkan warna biru, dan menggunakan reagen Biuret menghasilkan warna ungu. Berdasarkan hal tersebut, pasien tersebut menderita penyakit yang dinamakan apakah A. diabetes insipidus, B. diabetes insipidus dan albuminuria, C. albuminuria, D. batu ginjal, E. hepatitis. Pembahasannya, reagen Benedict akan menghasilkan warna merah bata apabila dalam urin terdapat glukosa, sedangkan reagen Biuret akan menghasilkan warna ungu jika dalam urin terdapat protein. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, urin mengandung protein sehingga pasien diduga menderita albuminuria. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Setiap harinya, seorang manusia dewasa normal mengeluarkan sekitar 1,5 liter urin. Tetapi urin primer yang dihasilkan berkisar 150 sampai 180 liter. Proses yang menyebabkan penurunan volume urin secara drastis tersebut adalah A. filtrasi, B. eliminasi, C. reabsorpsi, D. augmentasi,
Apakah E. Evaporasi? Pembahasannya, reabsorpsi merupakan salah satu tahapan proses pembentukan urin. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih berguna bagi tubuh. Filtrat tersebut diantaranya yaitu glukosa, garam-garam, ion organik, dan asam amino. Tahap ini berlangsung di dalam tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Pada tahap ini pula, air diabsorpsi atau diserap secara besar-besaran. Reabsorpsi dibedakan menjadi reabsorpsi obligat dan juga fakultatif. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut yang terjadi pada penderita hepatitis yang parah ialah 1. Peningkatan toksin dalam darah, 2. Peningkatan toksin di seluruh tubuh, 3. Akumulasi sisa pemecahan hemoglobin, 4. Gangguan penyerapan asam amino ke dalam usus. Di bawah ini adalah pernyataan yang paling tepat mengenai hepatitis, yaitu apakah A. 1 dan 2, B. 1, 2, dan 3, C. 2 dan 3, D. 2, 3, dan 4, E. 1 dan 4. Pembahasannya, hepatitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh kegagalan hati atau liver berfungsi dengan normal, sehingga detoksifikasi pun tidak terjadi yang berakibat pada akumulasi toksin atau racun dalam darah maupun tubuh serta menjadi penumpukan zat besi dari pemecahan hemoglobin. Jika dilihat dari keempat pernyataan di atas, pernyataan 1, 2, dan 2, 3 benar. Sebenarnya opsi A dan C benar, tetapi ada yang paling tepat, yakni opsi B. Nah, dengan begitu jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan dan gambar berikut. Nah, jelas ini adalah organ hati. 1. Memproduksi kolesterol dan trigliserida. 2. Mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. 3. Memproduksi albumin yang berguna menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. 4. Menyimpan asam folat, zat besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B, D, dan K. 5. Membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti racun, obat-obatan, dan alkohol. 6. Menguraikan hemoglobin dan memproduksi cairan empedu yang bertugas membantu pencernaan makanan. 7. Menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa saat kadar glukosa darah rendah. 8. Memproduksi protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk sintesis protein, termasuk zat-zat yang dibutuhkan untuk proses pembekuan darah. Pertanyaannya, fungsi organ pada gambar tersebut, berarti gambar hati, yang berhubungan dengan proses ekskresi ditunjukkan oleh pernyataan apakah A. 1, 2, dan 7, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 6, dan 8, apakah E. 4, 7, dan 8. Pembahasannya, fungsi yang tepat dari organ hati adalah sesuai pernyataan nomor 2, 4, dan 5. Nah, berarti fungsi hati sebagai organ ekskresi mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal, kemudian menyimpan asam folat, zat besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B, D, dan K. Kemudian membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti racun, obat-obatan, dan alkohol. Dengan begitu jawabannya adalah C. Baiklah, 10 soal sudah kita bahas. Sekali lagi bagi sahabat yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel You Berbagi ini dengan cara subscribe, like, dan juga tinggalkan pesan di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa juga kunjungi banksoalbiologi.com.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.